saya kembali ke tiga ini dari GMKI, PMKRI dan PMI. Oke, minta maaf. Untuk PMKRI dan GMKI, ini kan adik-adik turun dengan simbol. Kalau kita lihat turun bawa bendera, ada bawa nama Katoliknya, ada bawa nama Kristennya, ada bawa nama Islamnya. Sejauh mana dukungan dari di balik kalian terhadap gerakan ini? Apakah sudah masif sampai di tingkat yang paling bawah, umat, KUB dan sebagainya menolak sehingga adik-adik tergerak untuk bahwa ini orang-orang di bawah saya, di lingkungan saya ini yang bekerja, yang ini benar-benar menggugat kami untuk maju? Ataukah ini hanya di tingkat organisasi, duduk-duduk di Mabes, lalu mengkaji, melihat dari informasi-informasi di media dan mengkaji, lalu berdiskusi dan turun ke jalan? Baik, terima kasih banyak. Pertanyaan yang luar biasa tentunya. Sedikit bercerita bahwa aksi kemarin mungkin kurang terekspos ke publik, bahwa kami mengawali semua dengan ibadah kemarin. Mulai dari sholat Jumat, karena kebetulan pas waktu itu, kemudian kita berdoa secara Katolik dan secara Kristen tentunya. Lalu setelah itu baru kita negosiasi untuk kita melakukan aksi, dan kemudian kita konsolidasi untuk bisa audiens juga dengan DPR, sehingga sampailah pada aksi-aksi yang beredar saat ini. Nah, terkait dengan hal itu tentunya permasalahan-permasalahan yang kemudian menggerakkan hati kita, sebenarnya kita sudah bahas dari tadi, terkait dengan dasar apa kemudian kita menyepakati untuk turun. Ini benar-benar bukan, begini, ada dua konteks masyarakat. Ada masyarakat yang apatis dengan keadaan ini, ada masyarakat yang betul-betul sangat memperhatikan keadaan ini, gitu. Nah, atas dasar itu tentunya kita perlu melihat dengan kacamata kita sendiri. Bukan kita tunggu orang datang omong di kita dulu bahwa ini ada permasalahan di sini dan kami tidak suka itu meresahkan kami sebagai warga masyarakat. Tidak seperti itu. Kita yang kemudian melihat itu, kita kemudian mengkaji dengan berbagai sumber, misalnya kita melihat dari berbagai media sosial, tentunya ini kan cepat. Nah, dan kita membaca tentunya undang-undang yang bermasalah itu, lalu kemudian kita mengambil dalam suatu kesimpulan dengan berdasarkan kajian untuk kemudian kita turun ke jalan. Tentunya ini memperjuangkan rakyat. Toh ini kan tadi saya bilang pada statement awal saya bahwa ini kita menjalankan fungsi kontrol kita terhadap kinerja pemerintah. Sejauh mana pemerintah baik itu terburu-buru dalam keadaan COVID-19 tadi dan lain sebagainya. Itu mungkin sementara yang dapat saya jelaskan terkait dengan ini, bahwa pada dasarnya atas dasar kacamata kita terhadap keadaan-keadaan yang terjadi di masyarakat maupun di televisi, dan berdasarkan draft yang telah beredar, 3 draft tadi misalnya. Terima kasih. Terima kasih. Bahwa apakah ini umat kemudian sudah betul-betul merasakan sehingga kemudian didesak dari bawah sampai teman-teman turun aksi? Sebenarnya begini, masyarakat kita ini kan sekarang terpola. Artinya ada yang pro, ada yang kontra. Tentu ada yang mendukung dan ada yang tidak mendukung. Ada yang mendukung Omnibus Law ini, ada yang kemudian menolak Omnibus Law ini. Tentu kita juga melihat itu. Apakah yang pro yang benar atau yang kontra yang benar. Sehingga kita buat kajian, oh betul ini salah. Sehingga kemudian kita turun ke jalan untuk aksi. Kita menyuarakan yang kontra atau yang betul-betul merasakan dan juga melihat bahwa undang-undang produk hukum ini salah, sehingga kita kemudian menyuarakan. Tentu kami dari PMKRI sendiri satu semboyan kami adalah menunggal dengan umat, terlibat dengan rakyat, sehingga entah itu umat Katolik maupun rakyat Indonesia, artinya kita 100% Katolik tapi harus 100% Indonesia juga. Tidak harus mewakili umat Katolik sendiri, tetapi juga mewakili masyarakat yang ada di Indonesia. Itu. Baik, berkaitan dengan dorongan siapa ya Kak ya, berkaitan ini sebenarnya kalau menilik kembali background mahasiswa itu kan sebenarnya kaum masyarakat rakyat miskin kota. Nah, sebenarnya keterpanggilan hati sendiri, hati dan jiwa nurani sendiri, sehingga mau bergerak dan berturun.
Nah, ketika mengkaji persoalan Omnibus Law ini yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi hati kita sendiri, yang pada dasarnya kita adalah kaum yang masyarakat menengah ke bawah, nah itu yang kita terpanggil di situ. Mungkin itu sih, Kak. Baik, kalau tadi ditanya khusus untuk PMKRI dan GMK, apakah kemudian ada umat yang kemudian terlibat ya dalam gerakan kemarin? Saya pikir sederhana saja, kalau misalkan aksi ini sebenarnya aksi yang kalau kita mengutuk dari Otto Bauer itu satu kesatuan perangai yang muncul karena persama nasib. Persama nasib yang Cipayung rasakan ini adalah persama nasib soal kita menerjemahkan secara empirik terkait dengan beberapa pasal yang tadi sudah saya bacakan tadi, bahwa ini benar-benar akan berpotensi untuk bagaimana mengeksploitasi buruh, mengeksploitasi tani, dan mengeksploitasi kepentingan masyarakat kecil. Bahwa kalau atau misalkan kita pakai lagi Karl Popper, teorinya Karl Popper, kebenaran sekalipun kita harus uji kebenarannya. Dia akan benar, akan menjadi falsifikasi, kalau salah pun akan diklasifikasi. Nah, artinya bahwa kebenaran dari Omnibus Law yang dari kacamata pemerintah itu perlu diuji. Nah, mahasiswa adalah organ yang tepat untuk menguji kebenaran itu. Sehingga penting bagi saya untuk saya sampaikan bahwa keterlibatan kami ini atas kesadaran kami untuk bagaimana kembali menyadarkan masyarakat yang bias atau tidak sadar menjadi sadar atau bias terhadap ada satu produk politik yang ingin merusak keutuhan berbangsa dan bernegara. Mungkin saya seperti itu. Ya, Ade. Terima kasih. Apakah setelah demo ini akan selesai sampai di sini atau akan terus berjuang sampai ada jawaban terhadap pasal-pasal yang ada 11 klaster yang ada mereka pertanyakan? Terima kasih. Tentu perjuangan kita hari ini adalah satu, bahwa menolak Omnibus Law. Sampai hari ini Omnibus Law ini kemudian menjadi perbincangan di mana-mana, baik itu nasional, bahkan sudah internasional. Ada beberapa media yang kemudian membicarakan tentang Omnibus Law yang ada di Indonesia yang sudah disahkan oleh DPR kemarin tanggal 5. Kami dari PMKRI, kami akan mengkawal dan juga dalam waktu dekat akan aksi lanjutan untuk menolak Omnibus Law. Ini sudah digaungkan secara nasional. Artinya dari pusat sampai ke daerah-daerah kita akan membuat itu. Sembari teman-teman kita yang punya akses ke pusat itu menunggu apabila undang-undang ini betul kemudian sudah didaftarkan ke lembaran negara, kemudian diundangkan, maka akan ada uji materi ke MK oleh pengurus pusat. Tetapi hari ini kita akan bergerak terus sampai menolak bahwa Omnibus Law ini betul-betul dihapus dari tata perundangan yang ada di Indonesia. Itu. Oke, Tribuner, selamat sore semua. Kita sudah mendengarkan bersama bagaimana curahan hati para mahasiswa yang bergerak menolak Omnibus Law dari NTT, dan kita berharap perjuangan adik-adik ini didengar baik oleh pemerintah maupun DPR, baik DPR provinsi maupun DPR teman-teman DPR pusat yang berasal dari NTT, dan suara mereka didengar sampai di pusat. Tapi satu hal yang kita mau gariskan di sini bahwa perjuangan ini memang tidak mudah. Adik-adik tetap menjaga protokol kesehatan sehingga jangan sampai mati sia-sia karena di tengah pandemi COVID-19 saat ini. Selamat sore, sekian dan terima kasih.